Satu langkah, sejuta manfaat. Satu benih, sejuta kehidupan. Sejuta kehidupan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman Bangga Surabaya yang menyaksikan podcast episode kedua. Ya, kemarin kita berbincang dengan rekan kita Pak Yebes terkait hidroponik. Kali ini kami kedatangan tamu spesial juga, tidak jauh-jauh dari pembahasan kita kemarin terkait bagaimana upaya kita sebagai warga Kota Surabaya untuk bisa melakukan sebuah program ketahanan pangan. Ya, jadi pemerintah Kota Surabaya ini ada berbagai macam program, terutama ini di masa pandemi. Ya, mungkin teman-teman ada yang minat, ya mohon maaf, mungkin ada yang butuh penghasilan tambahan lah, ataupun kalau seandainya menggeluti ini bisa lebih berdaya dan memiliki profit yang lumayan, bisa-bisa malah mengalahkan pendapatan utama. Di ketahanan pangan, program ketahanan pangan kedua, ya, yang nanti akan kita bahas lebih detail di podcast Bangga Surabaya kali ini, narasumber kita ini sangat istimewa. Kalau kemarin kita berbicara terkait tanaman, sekarang kita berbicara mengenai kehewanan. Iya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke narasumber, bisa lihat video berikut ya. Ya, itu tadi video yang sudah teman-teman saksikan. Kalau seandainya teman-teman tertarik, mari kita langsung dengan narasumbernya. Ya, berikut ada Pak aku nyelok ya pergi. Yuda. Cak Mas. Cak Yuda Andayana. Iya. Assalamualaikum Cak Yuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Cak Yuda? Alhamdulillah sehat. Kami terima kasih rekan-rekan teman-teman Bangga ini dikunjungi Cak Yuda. Yo, sebenarnya tak undang rek, dikunjungi. Cak Yuda. Ya. Ini loh, Pemkot itu kan ada upaya ya untuk pemberdayaan kepada masyarakat. Ya, berapa program ketahanan pangan ini kan sangat digalakkan oleh pemerintah pusat kan. Ketika kita bicara ketahanan pangan, tentunya bukan hanya terkait tanaman saja, ya kan? Ya. Ternak hewan itu kan cuma termasuk ketahanan pangan, ya macam-macam lah. Nah, saya ini tertarik dengan apa yang kalau melihat video tadi kalau lihat video tadi itu sepertinya sangat menjanjikan sekali, Cak Yuda. Cak Yuda ini bergelut pada kembang biak budidaya lele, bener Cak Yuda ya? Iya. Soalnya aku delok teko iku lambine iku, kumis lele. Orangnya nggak berkumis. Kaget deh apa artinya kumis lele. Komunitas ikan Surabaya. Masa komunitas ikan Surabaya, lele. Lelenya ada singkatannya? Enggak ada. Oke Cak Yuda. Sekarang kesibukannya apa Cak Yuda? Kesibukannya ya pendampingan sama proses pembenihan ikan sendiri. Oh, setiap hari itu yang dilakukan ya? Iya. Oke.
Cak Yuda, kalau melihat apa namanya tadi video yang ditampilkan, terus kemudian awal mula Cak Yuda ini tertarik budidaya lele itu ya apa sebenarnya ceritanya ini? Cak Yuda ini saya enom ora? Ya awalnya sih gemar makan ikan. Oke. Baik ikan air tawar atau air laut. Terus dengar-dengar ada program urban farming waktu itu. Tapi masih tidak terlintas lah apa sih urban farming itu. Terus pelan-pelan kok asik ya budidaya itu. Nah, kita memanfaatkan lahan ex Balai Desa Lama Panjang Jiwo. Oke, iya. Jadi tanahnya tanah PTKD ya. PTKD. Yang terbengkalai kita buat kolam terpal dulu awalnya. Masih belajar, belum ada pendampingan nih. Ya ada pasang surut lah, berhasil antara gagal itu. Akhirnya semakin lama kan semakin ketemu teman-teman. Dengan apa? Teman-teman tokoh-tokoh perikanan, baik perikanan, terus kenal dinas juga. Di situ semakin berkembang. Awal itu tahun berapa tuh? Awalnya tahun 2012. Itu masih belum ada nama kumis lele. Ya masih coba-coba itu antara Pak RT terus sama-sama teman-teman gitu. Berapa orang waktu itu? Cak 5 sampai 7 orang. 5-7 orang Iya, ya. 5 sampai 7 orang. Terus berkembang, ada yang minat pakai bak. Terus ya terus ada pakai profil tank yang bekas-bekas itu. Lah cilik-cilik ngono iku lah. Ya kan awalnya gitu kecil kan. Kita kan belum tahu nanti ikan ini mau dijual atau dimakan sendiri. Loh ini di profil tank, bukan kolam anu ya. Yang teman-teman tadi, kalau saya kan udah terpal. Oh, terpal. Iya, 2x3 itu kan udah memang dikondisikan untuk bisnis budidaya. Nah, itu awalnya 2012 ya. 2012. Terus vakum 1 tahun di 2014. 2015 kita bentuk namanya Kumis Lele. Tambah yang muda-muda. Yang kemarin kan banyak tuanya. Iya. Sekarang muda-muda. Nah, kita ya salah satu ada teman-teman media yang juga ikut. Oke. Untuk gabung, untuk support gimana sih budidaya itu. Nah, itu awalnya. Terus ada manfaatnya apa? Pertama ketika awal-awal itu apa dari pemerintah kota sudah ikut atau belum ya? Itu masih belum. 2017 saya ikut pelatihan diundang sama DKPP itu tadi. Dari 2012 ke 2016 ini masih pasang surutnya. Pasang surutnya ini ceritakan anunya suka dukanya. Suka dukanya itu ketika musim hujan gini banyak penyakit ikan. Ya kan kita belum tahu nih, kan kita asal aja budidayanya awal-awal kan. Pengetahuan tentang penyakit ikan masih belum ada. Nah, terus kedua hasilnya. Ketika banyak ini diapakan? Iya. Kita kan nggak tahu pengepul itu di mana. Betul. Kalau mau masuk pasar itu caranya gimana? Akhirnya yaitu di tetangga-tetangga. Nah kebetulan di BKTD tadi itu ada PAUD. Akhirnya orang tua wali murid itu kita kenalkan juga gemar makan ikan. Alhamdulillah di situ semakin berkembang, nambah kolam lagi. Gitu. Jadi di Pasarno di komunitas lingkungan. Gitu. Masih belum ekspansi keluar, masih belum. Akhirnya di 2016 itu ada tengkulak masuk. Udah mulai ya tengkulak masuk. Pasang surut juga. Tengkulak sana harga sini, ini harga sini dimainkan. Setiap kita panen itu pasti dimainkan. Sama tengkulak itu. Iya. Lu nakal berarti. Iya, akhirnya antara seman dan itu belum untuk pengalaman iya, belum antara seman, terus akhirnya saya belajar di Poster. Di sekolah kan situ ya ikut pelatihan lah cara buat selain ikan hidup ini diapakan. Salah satunya diolah, olahan itu tadi. Ya bisa jadi nugget, siomay, risol. Itu 2017 atau 2016 tadi. Baru dikenal sama PPL dari dinas DKPP tadi. DKPP. Kenal, terus akhirnya pas 2017 diikutkan ada pelatihan.
Oh, Nah itu baru ketemu teman-teman namanya Pokdakan. Pokdakan. Apa ya. itu? Kelompok budidaya ikan. Kelompok budidaya ikan. Nah, kan kalau kita namanya sudah ada komisi tapi kita belum Pokdakan dan belum di SK-kan sama kayak kelurahan. Nah, dari proses itu semakin dikenal teman-teman, terus dikenal dinas itu ada pembinaan. Nah, pembinaan itu baik sarana dan prasarana tadi ada. Semakin menunjang keberhasilan kita. Sampai sekarang sudah berapa komunitas yang mungkin sudah yang ikut dibina oleh DKPP maupun ikut komunitas Panjenengan? Kalau di komunitas kita itu kita bentuk lagi namanya APCI. APCI, Asosiasi Pengusaha Catfish Surabaya Indonesia. Catfish, nanti bahasa Inggris titik apa-apa. Catfish. Kalau saya kan ikut Jawa Timur. Surabaya saya inisiasi dibentuk teman-teman untuk mewadahi pembudidaya Surabaya. Di situ ada pembenih, pembesaran, tengkulak, sama akademisi, sama PPL. Jadi integrasi. Dan kita buat pasar sendiri nih. Jadi awalnya tengkulak itu harganya kalau kita panen itu 14-15, kita dorong naik 17-18. 14-15 itu apa ini? Per kilonya harganya. Per kilonya 14.000. Nah itu kan kita naikkan, kita buat pasar sendiri. Per panen tuh. Iya, per panen. Kilo 14-15.000 per kilo. Akhirnya jadi 17-18. Itu kan akhirnya pembudidaya tambah semangat untuk mengembangkan. Tengkulak juga bisa membantu ini pembudidaya. Saya buatkan sendiri itu pelan-pelan sama teman-teman, sama dinas gitu. Terus kalau ada penyakit ikan, ya ada akademisinya itu. Terus ada dari PPL juga untuk memberikan sharing-sharing gitu. Itu 17.000 per kilo 17. Terus emangnya sekali panen piro tuh Cak Yuda? Tergantung. Kalau per 1000-nya itu antara 80 sampai 90 kilo. Per 1000 itu gimana hitungannya itu? Saya umpamane kan tadi jenengan bilang, 1000 ekor lah. Nah umpamane nang Gentong. Ini kan karena di kota Surabaya ini kan minim lahan. Makanya kan tadi kan jenengan sampaikan urban farming. Urban farming itu bukan tanaman toh. Lele itu termasuk urban farming. Iya Cak ya. Itu kalau seandainya di Gentong kecil apa di Gentong itu kira-kira itu bisa ngukurnya di air. Air. Berapa kubik air yang ada itu, misalnya per meter persedinya kan 1 kubik, kita bisa 500 sampai 1000 ekor. Kalau istilahnya tebar padat, kalau pemula ya di 500 atau di bawah itu. Tapi kalau udah main sistem budidaya, kan ada sistemnya, biar air itu nggak ganti terus. Itu ada sistem, ada kayak booster, RWS, bioflok, peras dan lain-lain. Itu harus main sistem kalau tebar padat. Itu soalnya kan kotorannya itu biar nggak jadi amonia itu tadi, patogen itu tadi untuk merusak ikannya. Nah kalau seandainya yang awal-awal itu gimana harusnya? Awal-awal kenali dulu, kan ini kan istilahnya budidaya air dulu. Airnya dikondisikan, jadi ikannya nanti ngikut. Soalnya kan intensif ini, bukan air tanah, kolam tanah. Kalau kolam tanah kan pH-nya pasti stabil. Iya. Alami. Kalau kolam terpal sama beton kan kita harus mengkondisikan airnya dulu. Airnya udah jalan, udah tersistem, baru ikannya masuk. Nanti pengelolaan kotoran ikan. Bisa kotoran dibuang atau diproses. Gampang nggak sih ngono itu? Kalau kita nikmati prosesnya nanti gampang. Tapi kalau di awal kita kan mesti lele itu pasti hidup. Dikasih makan apa aja itu bisa. Iku nang pikiranku bisa nih ngono. Nah, ternyata kan enggak bisa. Kalau dikit sih masih oke. Tapi kalau udah masuk tebar padat, ya ikannya pasti kolaps. Karena terlalu penuh mungkin ya kolamnya atau gimana itu ya. Lele itu kan sifatnya dia rakus kan. Dia itu makan terlalu banyak. Jadi 30% dimutakan, 10% di feses, sisanya diserapkan. Tapi mutahnya ini nanti pasti jadi amonia, patogen. Nah, ini nanti yang merusak air. Ketika air rusak, kadar oksigennya rendah, ya ikannya ini diskompresi istilahnya, mabuk, akhirnya upacara gini di atas. Nah, ketika di atas gini pasti kasih makan orang-orang itu, wah tambah mati. Ngono ya.
Luar biasa, ini ahli banget sih. Dengan kelulusan apa sebenarnya? Lulusan komunikasi. Tadi ngobrolnya sama sampaikan. Nah iya, apa iki? Hah? Wingi wong iki biasa-biasa ae tapi dadi pengusaha sukses nang ngene hidroponik. Saiki ilmu komunikasi ternak lele. Lah apa? Kabeh kemungkin ternyata ya. Ya kan ada lobbynya antara manusianya kita manajemen. Iya. Gitu. Berarti seandainya gitu ya lumayan ya apa namanya keuntungan yang didapat dari lele ini ya seandainya bisa sak gentong ini 500 ekor. Iya. 500 ekor itu berapa kilo? Hasilnya? Kira-kira, hasilnya bisa sampai maksimal 50, 55 itu maksimal. Jadi range-nya di antara 30 ke 40 itu tadi. Kan anggapnya 10% di angka kematian. 30, 40. Coba rapiro, 40 kali itulah 1000 kira. 680. 680 pakannya itu 1,5 sak maksimal 2 sak. Modal awal itu piro to, Pak? Modal awal misalnya bibit dengan 7 cm ya. 7 cm itu antara 250 per ekor. Terus pakannya itu tadi 1,5 sak maksimal 2 lah. 2 itu 1 saknya itu 330. Berarti kan 660 itu pakan aja. Ditambah ikannya tadi 125. Berarti kan 725. Lah, itu modal awal ya. Modal awal itu pokok bisa. Terus tergantung nanti ada vitamin masuk apa enggak. Per 1000-nya itu vitamin mungkin 10.000, 20.000. Gitu. Nah, terus panennya tadi berapa? Iya, panen ini tergantung panen ya, tergantung tempatnya juga ya. Nah, kemarin kan kita itu kalau beli bibit. Pertanian kan kayak bibit toh, pertanian. Kasih bibit berapa? Bibit sama indukan. Bibit indukan. Ya apa cara njaluke? Permohonan pakai surat. Oh, pakai surat. Ya. Oh. Gak usah bingung, sing samono itu gak usah bingung. Sebenarnya pertanian juga bantu ya. Iya. Kasih terpal juga enggak? Terpal ya, kolam fiber. Oh, kolam, dikasih kolam. Ya. Oh, tapi disurvei ya, ono permohonan ya. Pasti. Ya. Iya, berarti kalau seandainya apa? Minta permohonan kolam sama bibit bisa juga. Bisa enggak? Tergantung ada stoknya. Oh, tergantung ada stoknya enggak. Iya, disurvei dulu ya. Iya, jadi cek lahan. Hah? Cek lahan ya. Iya. Itu untuk perorangan apa kelompok? Kelompok bisa RW bisa. Oh, bisa ya. Lingkungan. Oh, setelah itu bisa dikembangkan ya, Cak Yuda. Iya, pas. Jadi teman-teman itu tadi infonya, nggak usah bingung yang disampaikan Cak Yuda. Wah, terus ya apa ini modalnya kayak gini lah. Itu tadi barusan saya tanya ada orang pertanian langsung bisa. Kalau belum bisa mandiri ya kan main kelompok dulu ya Cak Yuda ya. Bareng-bareng disokong bareng, tapi kan modalnya mesti kayak pertanian. Iya. Insya Allah, ya tergantung terus. Cak Yuda. Tadi itu ya kita balik lagi lah tantangan karo kendala yang ibaratnya yang sangat berat lah ketika kan lama 2012 sampai 2007 sekarang 2021 2020 itu jenengan itu kalau sekali panen berapa sih kalau Cak Yuda Dewi? Kalau Kumis Lele sekarang itu fokusnya di pembenihan. Oh, pembenihan. Iya, soalnya jenengan jualan benih ya? Iya, kemarin kan kita evaluasi terus kan. Kumis Lele itu mengevaluasi teman-teman pokdakan seluruh Surabaya. Yang kita tahu sih, kendala di budidaya itu utama itu di benih. Kualitas benihnya. Makanya kita di 2017 sama Pokdakan Biovlog 1 Surabaya itu membentuk bibit sendiri, bibit asli Surabaya. Jenis apa itu lelenya? Kalau dulu jenis Lunamaya campur-campur. Lunamaya. Istilahnya Lunamaya. Itu. Akhirnya kita dikasih pelatihan sama dinas bahwa untuk menentukan bibit yang bagus itu harus ada indukan yang punya sertifikat asal induk. Loh, indukan bisa sertifikat? Iya, ada GPS-nya, green stock-nya itu ada. Ada GPS-nya? Ada. Dipasang nang di GPS? Lah, itu istilahnya sananya. Lele di GPS.
Kita alhamdulillah difasilitasi dinas itu indukan mutiara. Jadi mutiara itu dari Sukamandi, terus balik di Balai Pemulihan Bilanggung Mojokerto. Nah kita dapatnya dari sana. Oh, dikasih itu? Dikasih sama dinas DKPP. Sinterklas ini. Iya. Terus saya bagi ke teman-teman yang pengen fokus di pembenihan. Nah, alhamdulillah semakin ke sini stok kita itu pasti habis. Benihnya. Oh. Nah, alhamdulillah. Apalagi ya non sewu dengan adanya pandemi ini kita kebanjiran order juga. Kan PIH tutup. Iya. Kalau sore kan tutup. Iya. Terus makanya larinya ke kita. Gitu. Oh. Nah, alhamdulillah di binaan dinas DKPP ini ada 4 orang yang dibina. Nah, itu untuk salah satu meningkatkan hasil budidaya kita, menentukan itu tadi. Kan air sudah Surabaya, tadi tingkat kematiannya rendah. Terus istilah bibit sebarnya itu berkualitas. Nah, itu salah satu menentukan keberhasilan. Itu. Jadi jualan benih ya, sekarang kan fokusnya ke situ ya. Ya, jual benih. Dari sebagian dijual, sebagian kita besarkan sendiri. Untuk tahu pada siklus ini perkembangannya kayak apa, kita harus monitoring juga. Kalau kita berhasil di sana nggak berhasil, kita pendampingan sana. Kenapa? Kita urai dulu apa permasalahan-permasalahan. Oh. Gitu. Makanya saya bentuk tadi APCI itu tadi. Iya. Kalau APCI itu sifatnya lebih banyak pendampingan. Nah, terus kalau jualan benih, berapa benih yang dijual? Banyak Ya. Oh, teman-teman Satu benih berapa? Saya kok kalau nih 7 cm tadi 250 rupiah ya. 7 cm. 250 rupiah. Itu kalau kita benihkan itu 1,5 bulan maksimal 2 bulan dari dia nelor. Oh. Itu 2 bulan. 2 bulan maksimal. Maksimal 2 bulan ya, dijual. Jadi kalau siklus pembenihan itu lebih pendek, hasilnya lebih tinggi, cuma resikonya tinggi. Kalau pembesaran banyak biaya dikeluarkan. Karena biaya pakannya kan tinggi. Kalau kita kan edukasinya CBIB, cara budidaya ikan yang baik itu full pellet. Betul. Biar lele itu pelan-pelan juga naik. Pelan-pelan edukasi, harganya naik. Kan dulu istilahnya kan dimakan sembarang lele. Ada ayam, ada apa yang tiren-tiren gitu. Iya, betul. Nah, makanya kita brandingnya itu cara budidaya ikan yang baik. Jadi pelan-pelan kita ke pokdakan itu pelan-pelan kita edukasi sama teman-teman dinas juga. Tuh, cara budidaya ikan baik itu kayak apa sih? Sekali jual berapa ribu? Saya. Kalau saya itu satu siklus minim 20.000, terus maksimal di 100.000. 100.000? 100.000? Oh iya. 100.000? 100.000 kali 250. 25 sekali siklus. Itu 2 bulan. Iya. Nah, maksimal 2 bulan loh. Itu maksimal 2 bulan. Nah, berarti nek umpamane ya nyun sewu. Iki bener gak logikaku? Umpamane kene duwe beberapa kolam kayak ngono ya. Iki benih iki Januari, ini benih iki Februari. Lah gak berjalan terus lah. Apa aja? Bisa jual benih terus per bulan itu? Iya. Gak berhenti ya? Gak berhenti. Tergantung itu. Nah, kita dorong itu yang baru ini di Tenggelis, di Mas Amir ini, itu baru. Itu udah jual lebih dari 20.000. Wih, Mas Amir, 20.000. Baru. Sudah berapa bulan Mas Amir? Betul loh. Baru jalan 2 bulan dong ini. 2 bulan sak ngono. Tuh. Modalnya piro? Mas Amir? Modal dulu beli indukan saja. Wah. Oh. Jadi dari 100.000 itu biaya pakannya itu maksimal di 2 juta. Cuma ya itu prosesnya itu harus pelan-pelan, kita harus tahu. Berarti ya Covid ini sok mabur kena lele sebenarnya. Ya apa? Iya toh? Loh, yang lain yo ini loh luar biasa Cak Yuda ya. Yang lain kena apa? Ya mungkin yang masih berpikiran bahwa aku tak kerja ya, ternyata ketika bisa
melihat suatu peluang budidaya lele itu sangat luar biasa sekali. Lumayan sakmono itu banget enak itu. Tapi memang itu semua butuh apa ya? Ketekunan ya, proses ya. Kak Yuda ini dari 2012 hingga 2021 ya memang semua itu harus melalui proses ya, Kak Yuda. Dinikmati. Kak Yuda ini punya IG. Punya IG, cuma kan IG kumis lele ada, cuma kan nggak terlalu ke teknologi saya itu, update-nya itu jarang. Nggak berapa update. Iya, di UPCI juga bikin tapi ya nggak terlalu update. Update-nya ya di IG-nya sendiri kan gitu. Terus kalau seandainya ini nanti kan dilihat sama teman-teman Bangga. Kalau seandainya ada yang tertarik, gimana caranya biar bisa gabung ke komunitas panjenengan? Ya, mungkin belajar terus kemudian tertarik loh ya. Ini lumayan bisa meningkatkan perekonomian teman-teman yang lain. Ya langsung aja di Panjang Jiwon nomor 10. Langsung biasa. Teman-teman banyak melihat sampai saat ini ya. Terutama di 2020 pengalaman 2020 kemarin Covid itu terus ini ke 2021. Prospek untuk budidaya lele sebenarnya seperti apa yang sekiranya Kak Yuda rasakan? Nah, kemarin kan dengan adanya pandemi ini kan merosot kan penghasilan teman-teman ini kan. Soalnya kan daya belinya juga kan kurang. Ketemu di pasarnya kan kurang. Lah salah satunya itu kita bikin kayak Jumat Barokah itu teman-teman. Itu kita ambil, kita salurkan untuk ini aja diambil, ini aja ikannya pasti bagus. Nah, kan kemarin kan langsung ke pasar, tapi pasarnya kan kemarin karena Covid itu kan agak kurang. Terus di masyarakat sendiri kita buat program budidaya ikan tanaman dalam ember. Jadi di masyarakat kita kasih bibit, dapat ember gratis. Kita ada gerakan nasional budidaya ikan lele, Gernas Bule. Nah itu kita kasih ember, bibit tanaman sama ikan lele. Nah itu nanti masyarakat dimakan sendiri. Tapi bibitnya kan tetap dia beli. Nah, itu salah satu prospek terus dia mengembangkan sendiri. Tapi masih berjalan ya. Berarti nggak anjlok-anjlok seru lah ya. Enggak terlalu. Terus di warganya sendiri juga lebih dekat belinya gitu. Daripada ke pasar. Itu tadi yang jenang sampaikan kalau dari komunitas-komunitas yang awal 2012. Berarti ini Pondok Karum baru 2012. Iya. Ya, tapi nggak bisa ibaratnya ya memang ini kondisinya dunia seperti ini kalau ya. Ya, tapi ya yang menarik itu tadi ya iso nambahilah yang pemane kita kerja cuma satu kaki cuma budidaya gini keluarga ini diberdayakan ya lumayan sama itu. Alhamdulillah bulan ini kita bisa masuk program PKH di Kecamatan Tenggilis. Karena saya dorong untuk gemar makan ikan. Salah satunya alhamdulillah order 1 ton. Nah itu hasil dari teman-teman. Saya ambil tanggal 15, 16, 18, 19 di Kecamatan Tenggilis. 1 ton. 1 ton. Ada itu. Loh, ada. Mau minta berapa ton ada itu. Datanya itu 1.400 sekian pembudidaya. Di Surabaya. Di Surabaya itu. Surabaya Mas Bagus ya? Yo akeh yo. Tambah lagi lah. 10% ketemu ini. Ini mungkin ada teman-teman Bangga yang tertarik nanti ya bisa langsung ke DKPP ya. Di-share juga kontak ke DKPP ya. Yo. Oke. Teman-teman, ayo, sopo kru-kru di sini yang mau tanya? Bagi pemula lebih gampang, lebih efisien mana ternak atau budidaya? Ternak apa dulu ini? Ternak lele. Artinya untuk konsumsi atau budidaya yang menghasilkan bibit. Kalau awal itu disarankan mengenal dulu lele itu kayak apa karakternya. Lebih baik di pembesaran dulu. Nah nanti kalau udah tahu karakternya lele, kan lele itu kan nocturna, terus kita budidayakan di kolam intensif, itu kayak apa karakternya. Kalau udah karakternya, baru kita nanti belajar di pembenihan. Kalau di awal di pembenihan itu nanti sulit. Ini nanti dikasih makan apa ya? Perlakuannya kayak apa? Nah itu.
Dan pembenih ini komunitasnya sedikit. Oh, Komunitasnya. pembenih masih sedikit. Iya. Tapi peluang masih banyak ya. Peluangnya saya banyak. Oh, iya. Saya punya teman itu di mentor saya juga di daerah ini cek Pak Ansori cek Pasuruan ya. Ansori Malang. Ya Malang itu dia ngeblok dari Jember masuk, dia diblok. Dia bikin pembenihan sampai binaan. Jadi bisa menyuplai daerah situ. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau Surabaya ini kan pasar. Peluangnya banyak. Iya, betul. Nah, yang saya tahu itu bibit yang masuk ke sini itu bermacam-macam. Ada yang bagus dan kurang bagus. Nah, terobosannya itu salah satu kita itu rencana pengen bikin UPR, unit pembenihan rakyat di Surabaya. Pengennya itu. Nah, kita bikin benih sendiri. Itu. Oke. Oke, Cak Yuda. Ini tadi lumayan pembicaraan kita. Ya, tapi kalau doa-doa di sini terlalu panjang di sini, ya itu teman-teman ya bosen. Ya biar nanti Cak Yuda mungkin kalau seandainya mohon maaf kalau seandainya nanti ada yang hubungi tiba-tiba sopo iki, oh berarti baru nonton Bangga Surabaya. Ya, Cak Yuda. Harapan Cak Yuda untuk budidaya yang di Surabaya ini seperti apa? Ya kan? Monggo Cak Yuda. Pengen saya itu di Surabaya itu punya apa ya istilahnya cold storage sendiri untuk penampungan hasil ikan budidaya teman-teman. Pengennya gitu kita bisa masuk di industri, terus masuk ke ekspor juga. Nah, gitu. Soalnya di APCI itu kita rencananya itu yang kemarin itu catfish itu patin ya, kita bisa masuk ke jamaah haji. Jadi di file. Soalnya ekspor itu kalau permintaan ekspor di khusus lele itu tinggi. Lele di ekspor. Iya. Jenengan juga dapat orderan ekspor. Kan kualitasnya harus dijaga dulu. Oh. Kalau teman-teman yang Jalapati di Pasuruan itu kualitasnya udah ekspor. Lah, pengen saya itu Surabaya itu bisa kayak gitu. Bisa juga ya. Ya, cuma ya perlu koordinasi yang terintegrasi itu tadi. Baik dinas, baik pelaku, baik mana itu untuk mengedukasi terus. Cara budidaya ikan yang baik itu kayak apa sih? Cara budidaya ikan. Iya, intinya di situ dulu. Nanti kualitas itu akan tahu. Oh, Surabaya itu bisa mencetak kualitas ikan yang baik, bagus gitu. Oke. Mungkin ada pesan untuk milenial yang bingung cari kerjaan apa anu. Rencana milenial belum bekerja ini. Iya, belum bekerja tapi gawe kerjaan. Beliau ini tidak bekerja tapi menciptakan pekerjaan. Ya. Monggo. Karena teman-teman Bangga ini banyak yang milenialnya juga. Ya. Paling enggak jangan takut menjadi pelaku pembudidaya. Nah, istilahnya apa cek? Satu benih, satu langkah, sejuta manfaat, satu benih sejuta kehidupan. Masya Allah. Itu tagline kita. Satu langkah, sejuta manfaat. Sejuta manfaat. Satu benih, sejuta harapan. Sejuta harapan. Nah, satu kehidupan. Luar biasa. Iya. Oke. Lumayan rek dapat kuat. Dapat kuat. Jadi memang itu tadi perbincangan kita dengan Cak Yuda Andayana, sangat menarik ya terkait program ketahanan pangan di pemerintah Kota Surabaya. Mungkin bagi teman-teman yang menyaksikan podcast Bangga Surabaya ini dan tertarik, nanti silahkan bisa dilihat di caption maupun di beberapa menit yang lalu ya, diulangi lagi kalau seandainya belum tercatat, silahkan nanti bisa hubungi Cak Yuda maupun juga menghubungi dari teman-teman DKPP. Ya, jadi itu perjumpaan kita pada podcast Bangga kali ini. Ya, semoga bermanfaat dan teman-teman ingat quote dari Cak Yuda tadi. Satu langkah, sejuta manfaat. Satu benih, sejuta kehidupan. Sejuta kehidupan. Itu. Jadi mari kita bermanfaat bagi semua orang, terutama mungkin dari kecil ini dengan ternak lele dari rumah
ya memanfaatkan, tidak perlu lahan yang besar-besar, urban farming dengan beberapa apa gitu namanya, gentong atau terpal. Gentongnya dimanfaatkan lah apa yang dimanfaatkan apa bisa, itu bisa bermanfaat untuk keluarga kita juga. Kalau seandainya kita juga bisa tekun, bisa sabar seperti Cak Yuda, kita juga bisa bermanfaat untuk semuanya. Ekspor, kirim kemana tuh, bermanfaat untuk semuanya. Mereka kenyang, kita juga kenyang ya, lumayan ya. Kan itu ya kan. Oke, terima kasih. Cukup itu dulu. Nanti kita ketemu di podcast Bangga selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cak Yuda.